Sedulur Balai, selamat datang di Bintang Transmigrasi. Bicara tentang transmigrasi dengan saya Farah dan saya Puput. Kita berdua dari UIN Sunan Kudus. Lagi magang nih di BB PPMT Yogyakarta. Hari ini kita istimewa banget loh Mbak. Ada apa nih Mbak? Pengen tahu hari ini ada apa? Pengen tahu banget dong. Karena hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bapak yang super keren dan super inspiratif. Langsung dari pimpinan balainya. Betul Mbak Farah. Bareng Bapak Tunggak Santosa, Kepala BB PPMT Yogyakarta. Betul. Halo Bapak Tunggak. Halo Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak. Sama-sama Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Betah nggak magang di sini? Betah banget Pak. Mbak, nyaman sekali. Nyaman sekali di sini. Mbak Farah, kali ini kita akan ngobrolin tentang paradigma baru transmigrasi. Oh, katanya transmigrasi jadul nggak sih Mbak? Jangan salah Mbak Farah, sekarang ada Kementerian Transmigrasi loh. Wah, iya. Atau dong. kita bisa tanya langsung ke Bapak pimpinan balai. Kebetulan Bapak pimpinan balainya ada di sebelah kita nih. Siap Bapak. Bapak, permisi Pak. Iya, Kita Mbak. mau tanya nih, kira-kira transmigrasi tuh masih relevan nggak sih Pak di kalangan kita anak muda, anak Gen Z? Oh iya. Nah, terima kasih Mbak Farah, Mbak Iya. Puput Iya. sudah bisa membawakan acara Bintang. Ini program baru di BPPMT Yogyakarta Oke. setelah bergabung dengan Kementerian Transmigrasi. Oke. Bukan tanpa alasan Pak Prabowo itu membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Transmigrasi. Kalau selama ini Kementerian Transmigrasi itu tergabung dalam kementerian-kementerian yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dengan Kementerian Desa, sebelumnya dengan Kementerian Tenagakerjaan. Nah, Pak Prabowo lebih fokus lagi ini. Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri, bukan tanpa alasan, Pak. Jadi paradigma transmigrasi yang baru itu tidak hanya mindset kita memindah orang saja Betul. dari yang padat penduduk ke yang jarang penduduk, tapi juga harapannya itu adalah adanya pemerataan ekonomi Mbak. Jadi akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan-kawasan transmigrasi itu. Seperti kayak itu gitu. Mbak. Jadi tidak hanya memindah orang, tapi juga ekonomi ada di situ juga. Oh jadi bukan hanya pindah rumah, tapi juga bangun negeri ya Pak? Betul sekali Mbak. Jadi konsepnya itu arahan Pak Prabowo adalah transformasi transmigrasi. Tidak hanya pindah rumah, tapi pindah juga pemerataan ekonominya di seluruh kawasan Indonesia. Keren banget sih Pak ini Pak. Kira-kira nih Pak, kalau di magang kita kali ini BPPMT Yogyakarta itu tugasnya apa aja sih Pak? Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Transmigrasi, Mbak. Jadi kalau di perusahaan mungkin cabang ya, cabang Iya. dari Kementerian Transmigrasi. Di antara tugasnya yang pertama adalah melakukan pelatihan sumber daya manusia, melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga melakukan penerapan model pemberdayaan. Dari ketiga fungsi itu, kita juga melakukan pelatihan calon transmigran. Jadi sebelum para transmigran diterjunkan, itu berdasarkan peraturan undang-undangan wajib dilatih. Nah, untuk pelatihannya dilakukan di sini. Pelatihannya itu apa aja sih Pak? Nah, itu ada pelatihan yang non teknis dan juga pelatihan teknis. Teknis ya. Non teknis itu seperti untuk terkait dengan adaptasi sosial. Adaptasi sosial itu kan dari perbedaan culture di misal di Pulau Jawa Iya, dengan sama. di luar Pulau Jawa kan beda. Itu kita ada pelatihan juga, ada pembekalan, terus juga dilatih kewirausahaan, juga dilatih terkait dengan K3 juga untuk keselamatan keamanan kerja, Iya. dan pelatihan-pelatihan non teknis lainnya. Untuk pelatihan teknisnya, diantaranya kita lihat nih, ini hasil dari Demplot kita. Ini kita punya semacam laboratorium untuk pelatihan teknis. Oh, Jadi iya. ada peternakan ayam petelur,
puyuh, telur puyuh, ada pertanian, ada juga perikanan. Nah, itu yang kita latih untuk bekal para transmigran sebelum diterjunkan ke lapangan seperti itu. Jadi pemerintah sudah mengirim transmigran dengan dibekali itu. Berarti kayak jadi social entrepreneur tapi versi transmigrasinya ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Itu ada contoh Mbak yang transmigran sukses. Kebetulan pemuda, anak muda dari Jawa Timur, beliau transmigrasi ke Bulungan, Kalimantan, itu sukses menjadi petani jeruk. Salah satu kisah sukses contoh transmigran yang perlu kita contoh dan menjadi role model transmigran yang lain. Yang Bapak Kukuh itu ya Pak? Ya, kebetulan itu alumni dari sini Pak. Oh, kebetulan. Yang pernah di pos Pak Menteri itu di IG itu ya Pak? Betul sekali. Kebetulan alumni teman-teman, Mas Kukuh pun masih secara pendampingan secara WhatsApp itu masih koordinasi dengan kami terkait dengan pengelolaan pertaniannya, masih aktif dengan penggerak swadaya masyarakat kita. Oh, keren banget ya Mbak Farah. Jadi bukan hanya pindah doang, tapi dibekali pengalaman juga ya. Betul banget. Oke Pak, kita boleh minta pesan nih Pak buat anak muda zaman sekarang, anak Gen Z, untuk yang masih nggak tahu tentang transmigrasi. Terima kasih Mbak Farah kepada Gen Z, anak-anak muda. Jadi transmigrasi ini tidak hanya sekedar pindah rumah atau pindah ke pulau yang terluar. Transmigrasi ini sudah menorehkan banyak prestasi. Jadi kita buktikan ada 3 ibu kota provinsi itu dulunya adalah kawasan transmigrasi. Ada 116 kabupaten kota juga embrio dari kawasan transmigrasi dan juga 1567 desa. Banyak banget. Itu bukti nyata program transmigrasi selama ini yang mungkin sedulur balik semuanya belum diketahui, dan ini akan dibuktikan dengan program transformasi transmigrasi dari Bapak Menteri dan juga arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi ke depan program transmigrasi ini akan lebih gencar lagi, akan lebih bagus lagi, apalagi adanya peran dari teman-teman pemuda-pemuda Gen Z yang lebih melek IT dan juga lebih kreatif pastinya. Seperti itu Mbak. Jadi gitu ya Mbak Farah dan teman-teman, transmigrasi itu bukan hanya tentang mimpi kosong, tapi ada yang benar-benar dampaknya nyata dan terencana. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Sukses selalu. Ini insight-nya ini daging semua sih Pak. Semoga para sedulur balai ini bisa membuka perspektif baru tentang transmigrasi. Mudah-mudahan Mbak. Amin. Nah, buat teman-teman yang pengen hidup mandiri, punya tanah sendiri, dan membangun masa depan di wilayah baru, transmigrasi adalah pilihan yang nyata dan terencana. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tungga karena sudah bersedia untuk jadi pembicara kali ini. Buat teman-teman, ikuti terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di sini. Bapak boleh minta salam Balai Jogja? Boleh. Salam Balai Jogja, giat berkarya, setia menabur ilmu.